Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah PA online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali lagi pada sore hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat suatu pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, kita sudah selesai memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, yang di rumah bisa bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai,
Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Tuhan pun bersuka. Haleluya. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita supaya kita layak, kita diberkati oleh firman Tuhan. Marilah kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah selesai memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, firman yang memberkati kami, firman yang menuntun kami, firman yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar akan memberikan firman-Mu bagi kami semua. Biarlah Tuhan beri hikmat, biarlah perkataan yang ingin disampaikan ialah perkataan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilahkan hambanya untuk menyiapkan firman Tuhan. Selamat sore Ibu Bapak kekasih Tuhan, seluruh sidang jemaat dan seluruh saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton atau mengikuti ibadah PA sore hari ini. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita bersama-sama. Kita sudah selesai memuji Tuhan dan tiba waktunya kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini saudara-saudara, kita akan mempersiapkan lagi karena Tuhan ingin memberitahukan isi hatinya lagi buat kita bersama-sama. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, saudara-saudara. Jadi pegawai satu waktu berhenti. Itu bisa karena usia tua, bisa karena pensiun, karena sudah tutup mata, juga bisa di PHK atau diberhentikan karena kesalahan.
Ya, dalam dunia politik juga demikian. Tidak ada yang everlasting. Ada batasnya, dia berhenti. Nah, demikian pula secara rohani, seharusnya tidak boleh. Ya, secara rohani tidak boleh, tapi terjadi. Saudara-saudara, dan sore hari ini kita akan membaca untuk mendahului pendalaman Alkitab kita sore hari ini. Saya akan membawa untuk kita bersama membuka Alkitab kita 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Amin. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel sudah sampai ke tanah Kanaan, lalu mereka melihat bangsa-bangsa yang lain punya raja, lalu orang Israel meminta raja kepada Nabi Samuel. Mereka tidak mau dipimpin oleh hakim-hakim, lalu mereka ingin punya raja. Lalu Tuhan memberikan seorang raja yang pertama bernama Saul. Saudara-saudara, nah Saul dalam ayat ini setelah dia menjadi raja 2 tahun, baru 2 tahun, lalu muncul ayat ini. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, ya, kenapa engkau masih mengasihi Saul? Bukankah ia telah kuberhentikan dari raja? Ya, aku sudah tidak mau pakai lagi sebagai raja. Pergilah ke tempat rumahnya Isai, di situ engkau akan mengurapi seorang anaknya untuk menggantikan jadi raja di Yerusalem. Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang Saul diberhentikan Tuhan. Kalau pegawai bisa diberhentikan karena kesalahan yang dibuat. Saudara-saudara, demikian juga secara rohani, Tuhan bisa memberhentikan orang-orang karena kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Ya, diberhentikan itu artinya tidak dipakai lagi oleh Tuhan. Diberhentikan itu artinya tidak dipercaya lagi untuk memimpin sebagai raja. Diberhentikan itu artinya tidak menjabat lagi. Itu Saul. Bagaimana dengan gereja? Dalam gereja bukankah juga terjadi sedemikian rupa? Ya, yang kadang-kadang awalnya sekolah minggu lalu tidak dipakai lagi. Ya, kadang-kadang pelayan kaum muda tetapi tidak dipakai lagi. Bahkan kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan termasuk pendeta-pendeta tidak dipakai lagi oleh Tuhan. Itu artinya diberhentikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan posisinya digantikan orang lain. Posisinya digantikan orang lain. Menjadi raja itu suatu hal yang dimuliakan Tuhan, bukan? Semua orang ingin. Tidak semua orang bisa jadi raja, bukan? Menjadi raja itu suatu kehidupan yang ditinggikan oleh Tuhan di antara bangsanya. Dan Saul mengalami itu. Bahkan untuk bisa menjadi raja, itu adalah orang yang punya kehidupan diberkati Tuhan luar biasa. Tentu saudara-saudara menjadi kerinduan semua orang. Namun kalau diberhentikan saudara-saudara, itu artinya tidak lagi dipermuliakan Tuhan, tidak lagi dipercaya oleh Tuhan, tidak lagi diberkati oleh Tuhan. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mestinya kalau Saul mendengar firman seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Samuel, mestinya Saul raja Israel minta ampun sama Tuhan, mestinya. Atau kemudian dia bertobat dari apa yang telah dibuat dalam kesalahannya, atau merendahkan diri supaya jangan diberhentikan oleh Tuhan. Diberhentikan manusia saja sakit. Hari-hari ini ada COVID yang sedang melanda dunia, ada begitu banyak karyawan yang di PHK. Diberhentikan bukan karena kesalahannya, tapi karena tidak dibutuhkan dalam perusahaan, karena tidak ada kegiatan dalam perusahaan ataupun di dalam kantor atau dimanapun berada. Nah, saudara-saudara, Saul diberhentikan Tuhan.
Ya, Tuhan tidak lagi mau pakai dia, Tuhan tidak lagi mau mempermuliakan dia, dan tidak lagi mau meninggikan dia. Saudara-saudara, nah, pada waktu firman itu disampaikan sampai pada hari pelaksanaannya ada waktu yang cukup lama. Ayat ini ditulis Saul baru 2 tahun menjadi raja, sedangkan Saul itu 40 tahun dia memerintah jadi raja di Yerusalem. Ada kurun waktu yang cukup panjang mestinya dipakai oleh Saul memperbaiki diri, ya, bertobat atau merendahkan dirinya supaya Tuhan percayakan lagi untuk jadi raja di Yerusalem. Tapi itu tidak dilakukan oleh Saul. Nah, kita lihat dari 1 Samuel 31 dari pendahuluan kita. 1 Samuel 31 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Ketika pembawa senjata melihat Saul telah mati, ia pun menjatuhkan diri di atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Lalu Saul bersama ketiga anaknya, pembawa senjatanya, seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu juga. Pada akhirnya Saul mati dalam peperangan. Saudara-saudara, bukankah kalau Tuhan beserta tidak pernah ada kekalahan dalam peperangan? Pada waktu itu peperangan terjadi antara Israel dengan orang Filistin, dan tentara Israel terkalahkan, dan Saul bersama ketiga anaknya pun ikut sama-sama meninggal dalam peperangan tersebut. Antara saudara, putusan Tuhan waktu menghentikan Saul jadi raja sampai pelaksanaannya Saul meninggal itu cukup panjang waktunya. Lagi-lagi saudara, kehidupan ini, ya, Tuhan mau kalau masih diberi kesempatan, mari kita mau berbenah diri, mari kita mau memperbaiki rohani supaya Tuhan percayakan terus, baik dalam bidang jasmani, dalam usaha pekerjaan, supaya pekerjaan kita terus bertambah dan diberkati Tuhan. Demikian juga dalam bidang rohani, ya, guru-guru sekolah minggu, pelayan kaum muda, pelayan Tuhan, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, ya, kita ingin dipakai terus sampai kita tutup mata. Kita ingin supaya Tuhan mempercayakan terus pelayanan ini sampai tutup mata. Oleh sebab itu kita mesti melihat Tuhan punya rencana seperti itu. Padahal waktu Saul diurapi oleh Samuel jadi raja, Tuhan pakai Samuel untuk memberitahukan, Saul, aku akan menjadikan kau raja sampai engkau tutup mata, dan keturunan-keturunanmu tidak akan putus menjadi raja di Yerusalem. Sayang, rencana Tuhan berubah. Bukan Tuhan yang merubah, tapi karena Saul, ya, ada sesuatu yang membuat Tuhan menghentikan ia menjadi raja, dan anak-anaknya pun tidak pernah jadi raja karena kalah dalam peperangan lalu meninggal dunia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ini pelajaran yang baik buat kita, ya. Jangan sampai rencana Tuhan yang demikian indah buat setiap kita lalu berhenti di tengah jalan. Bukan Tuhan yang menghentikan, bukan Tuhan yang tidak melaksanakan, bukan Tuhan yang tidak mampu melaksanakan rencananya yang indah buat kita, tapi kitalah yang seringkali gagal dalam rencana Tuhan tersebut. Kita lanjutkan bersama pada sore hari ini. Saudara-saudara, tentu ada sebabnya kenapa Saul diberhentikan oleh Tuhan. Ya, kenapa banyak pelayan-pelayan Tuhan termasuk pendeta diberhentikan oleh Tuhan sehingga tidak melayani lagi, tidak ada dalam bidang pekerjaan Tuhan kembali. Kita melihat yang pertama 1 Samuel 10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27.
Saul pulang ke rumahnya, ke Gibea. Bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakah orang seperti ini dapat menyelamatkan kita dari musuh? Mereka menghina Saul dan tidak membawa persembahan kepadanya, tapi ia pura-pura tuli. Saudara-saudara, pada waktu pertama Saul mau dijadikan raja, orang mengolok-olok, sebangsanya Israel tidak percaya kepada dia. Masakah orang yang seperti ini bisa melepaskan kita dari tentara musuh yang sedang menjajah kita? Pada waktu itu orang-orang Filistin, orang-orang mengolok dia, menghina dia, tidak membawa apa-apa untuk dipersembahkan kepada raja. Tapi ayat ini berkata apa? Saul pura-pura tuli. Nah, yang pertama ini kita lihat, kenapa Saul diberhentikan Tuhan di tengah jalan, saudara-saudara, untuk tidak terus menjadi raja di Yerusalem. Saul awalnya rohani. Nah, saudara-saudara, awalnya rohani. Waktu dia mulai menjadi raja, rakyat tidak percaya kepada dia. Rakyat mengolok-olok dia. Rakyat tidak membawa upeti atau persembahan kepada raja yang pertama di Yerusalem itu. Tapi Saul tidak memperhatikannya. Dihina, dia pura-pura tuli. Diolok, dia tidak mau dengar. Dia terus berjalan. Pertama ini, Saul awalnya rohani. Sebelum diangkat jadi raja untuk permanen di Yerusalem, ia sangat rohani. Dan bukankah itu kita mulai dalam pelayanan sedemikian juga, saudara-saudara? Ya, karena rohani lalu dipercaya oleh gereja, oleh hamba Tuhan untuk melayani. Ya, karena rohani tumbuh lalu dipercaya untuk melayani sekolah minggu. Sebab itu saudara-saudara, engkau yang ada dalam pelayanan sekolah minggu kah, dalam pelayanan pemuda kah, dalam pelayanan apapun pelayanan dalam rumah Tuhan, oleh karena rohanimu tumbuh. Ya, bukan karena engkau cakap atau engkau kaya atau engkau bisa, karena rohani tumbuh lalu saudara-saudara dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saul juga begitu, awalnya rohani. Dia dihina orang, dia tidak mau dengar, dia pura-pura tuli, tidak tuli loh, tapi pura-pura tuli. Dia tidak emosi, dia tidak membalas apa yang orang lakukan kepadanya. Bukankah Tuhan juga melihat rohani kita masing-masing lalu mempercayakan apa yang sedang kita kerjakan? Ingat, dalam hidup ini rohani yang menentukan jasmani, bukan jasmani yang menentukan rohani. Tuhan Yesus pernah berkata, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya kebutuhan hidup akan kutambahkan kepadamu. Ini bicara tentang rohani yang pertama, lalu jasmani mengikutinya. Saudara-saudara, sebab itu kalau Tuhan mempercayakan kita pelayanan di pekerjaan Tuhan, itu hal yang mulia, itu sedang ditinggikan dan dipermuliakan Allah. Marilah, Tuhan tidak punya rencana untuk kita dijadikan pelayan-pelayan berhenti di tengah jalan, tapi Tuhan kita mau mengangkat, mempercayakan kita dari awal sampai akhir, bahkan sampai kepada generasi berikutnya. Saul dimulai awal rohani, ya, dan mestinya ini tidak boleh berubah. Rohani kita itu mestinya tambah hari tambah naik, bukan tambah turun. Ya, tidak boleh berhenti, apalagi turun, saudara. Rohani kita itu mesti naik, tambah hari tambah naik. Puji Tuhan, awalnya Saul rohani, mestinya menjadi raja dia mesti tambah rohani, tapi ternyata tidak demikian. Puji Tuhan, kita lihat lebih jauh siapa Saul ini pada awalnya. Pasal 11 1 Samuel ini ayat yang ke-12 berkata demikian, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakah Saul bisa menjadi raja atas kita?
serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Waktu Saul pergi berperang, mulai pertama kali menjadi raja, orang rakyat mengolok dan tidak percaya apa yang akan bisa dilakukan Saul. Lalu kemudian Saul pura-pura tuli, dia terus berperang. Nah, setelah perang menang, dia pulang. Tentara yang bersama dengan Saul berkata, mana tadi orang-orang yang berkata Saul bisa mengalahkan musuh? Mana tadi orang-orang yang menghina dan mengolok Raja Saul? Bawalah kita kemari, lalu kita membunuh mereka. Saul mendengar itu lalu berkata, ayat yang kita baca, jangan ada yang dibunuh hari ini. Ya, luar biasa. Saul tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukankah itu rohani? Saudara, di awal Saul jadi raja, rohani. Itu sebabnya Tuhan percayakan dan percayakan. Semakin rohani, semakin dipercayakan pelayanan dan pemerintahan kepada Saul. Saudara-saudara, bayangkan, Saul punya kesempatan untuk membalas. Saul punya kesempatan untuk berbuat jahat kepada orang yang menghina dia, yang mengolok dia. Tapi ada kesempatan, Saul tidak lakukan. Bukankah itu yang dinamakan rohani? Saudara, orang menghina, mengolok kita, mungkin kita tidak bisa membalas karena tidak punya kesempatan. Dan kalau punya kesempatan, saudara-saudara, Saul tidak melakukan itu. Dan itu yang ditiru, yang dilakukan oleh Daud. Waktu Daud dikejar-kejar Saul, 2 kali Daud punya kesempatan membunuh Saul. Saudara-saudara, sementara kesempatan itu sudah di depan mata, kalau dia tentara-tentaranya, Daud berkata, Tuhan, ini sudah waktunya, musuh di depan mata. Saul 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh dia, tapi Daud berkata, jangan turun tangan atas orang yang telah diurapi. Jadi saudara-saudara, ini rohani pada awalnya, dan Tuhan senang dengan Saul. Tuhan senang dengan Saul. Namun saudara-saudara, tidak hanya awal rohani. Rohani harus naik. Rohani tidak boleh berhenti, apalagi turun. Ya, kenapa Saul diberhentikan Tuhan? Kenapa banyak orang dulu diberkati sekarang tidak? Kenapa dulu ada orang dipakai hebat sekarang tidak? Kenapa dulu melayani sekarang tidak? Diberhentikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, tentu ada sebabnya. Tuhan memang senang di awal, tapi Tuhan juga senang di akhir. Ya, di awal rohani itu Tuhan senang, tapi Tuhan juga ingin senang kita punya perjalanan sampai akhir tetap rohani. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. Ya, kenapa Tuhan memberhentikan Saul di tengah jalan? Padahal sebelumnya Tuhan berkata, aku akan menjadikan kau raja seumur hidupmu, dan sampai ke generasi tidak terputuskan duduk jadi raja di Yerusalem. Ya, jangankan anak-anaknya, Saul di tengah jalan diberhentikan oleh Tuhan, dan itu sakit, saudara. Itu kesusahan dan itu penderitaan. Kita lihat yang kedua ini, 1 Samuel 13 ayat yang ke-12 berkata demikian. Pasal 13 ayat 12, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab semula Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, berjalannya waktu, dia sudah kokoh jadi raja di Yerusalem.
Saudaraku, lalu peperangan pun berlanjut dengan orang Filistin. Terjadi lagi peperangan dengan orang Filistin. Ada baiknya orang Israel itu kalau peperangan dimulai, mereka itu selalu membuat korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, berdoa, menyerahkan kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Bukankah itu baik? Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh nabi dan imam, karena itu pelayanan imamat. Nah, pada waktu Musuh sudah dekat, Nabi Samuel belum datang di tempat persembahan tersebut. Lalu kemudian ditulis tadi yang kita baca, Saul memberanikan diri untuk melakukan korban bakaran dan korban sembelihan. Saudaraku, waktu Samuel sampai melihat korban sudah dimulai diadakan oleh Saul, Samuel berkata, perbuatanmu bodoh. Sedianya Tuhan mau menjadikan engkau jadi raja untuk selamanya, tapi sekarang Tuhan akan menggantikan engkau dengan seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Apa ini maksudnya? Yang kedua, ini artinya Saul tidak tahu diri. Setelah dia raja kokoh di Yerusalem, awalnya rendah hati, awalnya rohani, rendah hati, tapi setelah jadi kokoh kerajaannya di Yerusalem, lalu dia lupa diri, lalu dia tidak tahu diri. Siap, setelah jadi raja, seringkali ini juga terjadi dalam hidup kita. Waktu masih mulai, wah kita rendah hati. Waktu masih kita tidak punya apa-apa, kita rendah hati. Ya, setelah Tuhan pakai dan Tuhan berkati, tidak boleh berubah dari rendah hati, apalagi tidak tahu diri. Saudara-saudara, Saul menganggap, ini cuma membakar korban bakaran, apa susahnya, apa sukarnya. Ya, walaupun bukan harus nabi yang melakukan, walaupun bukan imam yang harus melakukan, aku bisa. Saudara-saudara, ya, bukan tugas raja mengadakan korban bakaran. Tugasnya raja memerintah kerajaan, mengatur barisan perang, mensejahterakan rakyatnya. Saudara-saudara, itu tugasnya raja. Bukan tugasnya raja untuk mengadakan korban bakaran. Saul tidak taat di tengah perjalanannya. Saul tidak menurut dan tidak tunduk otoritas dari Tuhan yang diberikan kepada dia. Dia jadi raja, baik, tapi bukan tugas raja untuk mengadakan korban-korban bakaran di atas mezbah korban bakaran. Itu pekerjaan imam. Jadi dengan kata lain, Saul berani mengatur pekerjaan imam. Dia berani mengatur imam-imam. Ya, jadi kita lihat bersama-sama, bukankah Saul itu raja, bukan imam? Ada peraturan di dalam perjanjian lama, ada nabi, ada rasul, ada nabi, ada imam, ada raja. Hanya 3 orang ini yang diurapi oleh minyak urapan oleh Tuhan. Waktu seorang menjadi nabi, diurapi. Waktu seorang menjadi imam, diurapi oleh minyak urapan. Dan seorang raja. Jadi kita lihat, nabi boleh jadi imam. Ya, nabi boleh jadi raja. Kita lihat, tapi raja tidak boleh jadi imam. Daud itu nabi, ya, dan Daud jadi raja. Nabi boleh jadi raja. Ya, Samuel dia itu nabi. Nabi boleh jadi imam, tapi imam dan nabi tidak boleh jadi raja. Jadi Tuhan sangat memberikan peraturan begitu ketat. Imam dan nabi tidak boleh jadi raja. Demikian juga raja tidak boleh jadi imam dan tidak boleh jadi nabi. Kenapa, saudara? Karena akan hancur semuanya. Sebab raja itu tidak ada orang yang bisa melawan di dalam dunia ini. Dia punya otoritas yang begitu kuat. Itu sebabnya diimbangi oleh imam dan nabi. Ya, diimbangi oleh imam dan nabi. Saul dia raja,
dia bukan nabi, dia bukan dia bukan imam, tapi dia memberanikan diri melakukan mengadakan korban bakaran, dan ini yang bahaya. Sebab itu saudara, hati-hati guru sekolah minggu, pelayan Tuhan, ya, kita melayani bersama-sama. Ingat kita bersama-sama, ya, kita tidak boleh jadi raja. Ya, kita tidak boleh jadi raja. Pelayan Tuhan itu hamba, bukan raja. Raja itu tidak bisa diatur. Raja itu mengatur. Tidak boleh. Jangan suka mengatur pekerjaan Tuhan kalau bukan tugasnya, kalau bukan bagiannya, kalau bukan bidangnya, rusak nantinya. Ya, Saul berani mengatur, mengadakan korban bakaran karena dia raja. Siapa yang berani melawan raja? Siapa yang bisa merintangi raja? Gara-gara itulah Saul lalu diberhentikan oleh Tuhan. Saudara, memang Tuhan punya rencana nanti dalam dunia waktu itu yang hanya menjadi nabi, imam, dan raja hanya satu, yaitu Melkisedek. Dia raja, dia imam, ya, sekaligus dia nabi Tuhan. Jadi kita lihat, Yesuslah ketiga-tiganya dia punya. Yesus adalah nabi, sekaligus dia imam, sekaligus dia raja di atas segala raja. Tapi Tuhan punya rencana buat kita. Sekarang memang kita tidak boleh jadi raja, kita tetap hamba. Melayani itu hamba, harus rendah hati, mesti tunduk atas otoritas yang ada di atas kita, tidak boleh melawan. Apa jadinya kalau seorang karyawan dia mau mengatur pimpinannya? Wah, tidak lama dipecat, saudara. Karyawan bukan bagiannya ngatur pimpinan, bukan, ya kan saudara. Nah, demikian juga dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, ini rancangan Tuhan buat kita gerejanya. Ya, sekarang Tuhan berkata untuk dulu menjadi imam itu orang-orang khusus dari keturunan suku Lewi, orang Israel. Selain orang suku Lewi tidak boleh melayani pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, hanya orang-orang Lewi. Tapi di gereja perjanjian baru, di mana gereja lahir, Tuhan menjadikan semua orang percaya adalah imam-imam, sehingga semua orang percaya Tuhan mau ambil bagian pelayanan. Sebab itu saudara-saudara, yang tumbuh rohani pasti masuk di pelayanan. Orang yang tumbuh rohani pasti masuk dalam pelayanan apapun bidangnya. Tapi Tuhan mau ingatkan pada hari ini pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita tidak boleh tidak tahu diri. Jangan sampai kita lupa diri. Kita imam tapi bukan raja, sehingga kita tidak boleh mengatur pekerjaan Tuhan menurut mauku yang bukan bidang kita, sehingga Tuhan menghentikan Saul menjadi raja di tengah perjalanan. Nah, ini rencana Tuhan buat kita. Wahyu 20 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Saudara-saudara, nanti akan tiba waktunya, di waktu Yesus datang kedua kalinya setelah mengadakan peperangan Harmagedon, lalu dia memerintah sebagai raja di Yerusalem, dan dia mengajak kita gerejanya yang telah diangkat naik pertemuan di awan-awan yang permai untuk ikut memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun di bumi. Nanti, kalau sekarang belum. Sebab itu setiap orang Kristen, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak boleh jadi raja. Ya, harus rendah hati. Raja itu tidak ada yang bisa larang. Raja itu tidak ada yang bisa mencegah, saudara-saudara, karena dia punya kekuasaan yang paling tinggi. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita bersama-sama. Sayang, Saul awalnya rohani, di perjalanannya tidak rohani, mengakhiri hidup tidak rohani. Waktu dia pertama jadi raja, semua petenung, semua peramal, semua penelaah yang berhubungan dengan berhala, Saul menangkap dan membunuh mereka. Rohaninya luar biasa. Ya, semua dibuang dari kerajaan Yerusalem.
Tapi pada waktu pertengah perjalanan, justru Saul pergi ke Endor, pergi kepada seorang perempuan petenung untuk mencari jawaban dalam kehidupan kerajaannya. Sangat disayangkan, diawali dengan rohani, diakhiri dengan yang duniawi. Itu yang juga pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Mengapa engkau telah memulai dengan yang rohani dan mengakhiri dengan yang duniawi? Sangat disayangkan. Ya, itulah yang membuat Tuhan menghentikan Saul menjadi raja. Marilah Tuhan mau pakai kita bersama, tetap rendah hati, tetap rohani tumbuh. Semakin tumbuh rohani, yakinlah Tuhan semakin pakai kita. Haleluya. Tuhan semakin mempermuliakan kita, Tuhan semakin meninggikan kita, dan otomatis Tuhan semakin memberkati kita. Sebab itu rohani tidak boleh turun, rohani tidak boleh stabil, tetap rohani mesti naik. Semakin naik rohani kita, seiras dengan perjalanan hidup kita, semakin Tuhan menyatakan kemuliaan-kemuliaannya kepada kita bersama-sama. Satu waktu Dia akan menjadikan kita raja-raja bersama dengan Dia, memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan dalam kekekalan. Saudara, di Yerusalem baru Dia menjadikan kita raja bersama Dia. Sebab itu tidak salah anak-anak sekolah minggu dia menyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kapan itu? Bukan di dunia, bukan sekarang. Kita sekarang tidak boleh jadi raja, apalagi di dunia apa saja, saudara. Ya, tidak boleh, apalagi dalam dunia pelayanan untuk memerintah bersama Kristus. Nah, ini yang kedua penyebab Tuhan menghentikan Saul menjadi raja di Yerusalem. Yang ketiga, 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 berkata demikian. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa petenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau menjadi raja. Saudara-saudara, jadi bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang rencananya tidak tergenapkan, bukan Tuhan yang membatalkan rencana tersebut untuk Saul menjadi raja selamanya dan sampai keturunannya. Saul sendiri yang menghentikannya, sehingga Tuhan harus melakukan menindaklanjutinya. Demikian juga saudara, jangan gara-gara kesalahan kita maka kita tidak dibawa naik oleh Tuhan, tapi menjadi turun. Kita tidak dipercaya lagi, lalu dibuang oleh Tuhan. Yang ketiga, pada waktu setelah peperangan dengan orang Filistin selesai, maka peperangan selanjutnya terjadi, yaitu dengan orang-orang Amalek. Lalu Tuhan pesan kepada Samuel, nabi Tuhan, kasih tahu sama Israel, sama Saul, semua orang Amalek termasuk rajanya, yang laki dan perempuan penduduknya, hewan-hewan semuanya dibantai habis, supaya tidak ada lagi sisa dari orang Amalek yang boleh hidup. Pada waktu itu Saul perang menang, dia melakukan sebagian yang diperintah Tuhan. Yang jelek-jelek binatang dibantai mati, orang-orang yang jelek-jelek dibunuh habis, tapi yang tambun, yang cantik, yang ganteng tidak dibunuh, saudara. Lalu kemudian dia ketemu dengan Nabi Samuel. Samuel bertanya, sudahkah engkau melakukan perintah Tuhan? Sudah. Samuel mendengar, apa itu bunyi kambing di belakangmu? Oh, ini yang gemuk-gemuk akan kuberikan buat korban kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu muncul ayat yang terkenal itu, lebih baik menurut daripada berkorban. Nah, saudara-saudara, Saul telah menolak firman Tuhan. Oleh karena kamu telah menolak firman, maka Tuhan menolak engkau jadi raja atas Israel.
Saudara-saudara, sayang, rohaninya makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Ya, sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan yang menasehati kita, yang menempelak kita, yang menegur kita, mestinya kita mesti rendah diri, rendah hati, lalu memperbaiki rohani. Ya, jangan tambah terus firman Tuhan yang disampaikan tidak dilakukan, tidak didengar. Samuel berkata kepada Saul, ya, menurut itu lebih baik daripada korban. Ya, dipikir dengan berkorban hati Tuhan senang. Ada banyak orang bisa berkorban tapi tidak menurut. Orang yang menurut, taat firman, pasti suka berkorban. Tapi kalau orang yang berkorban, belum tentu orang yang taat akan firman. Saul menutupi kesalahannya dengan korban yang banyak, mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi yang begitu banyak. Tuhan berkata, aku tidak berkenan atas pengkorban-korbanmu yang begitu banyak. Ya, lebih daripada menurut firman Tuhan. Disuruh membunuh semua orang Amalek, Saul melakukan, tapi hanya sebagian. Sebab itu nasihat teguran buat saya dan kita semua, sidang jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada yang sedang mengikuti, mendengar ibadah PA pada sore hari ini. Ya, saudara-saudara, jangan, ya, kita orang yang taat pasti suka berkorban, tapi orang yang berkorban belum tentu orang itu taat akan Tuhan. Jangan-jangan seperti Saul, dia berkorban banyak untuk menutupi kesalahannya. Tuhan, aku sudah berkorban banyak. Dipikir dengan berkorban banyak hati Tuhan lalu jadi lunak, lalu hati Tuhan jadi berubah. Oh tidak, Tuhan berkata lebih baik menurut daripada berkorban lembu, sapi, kambing, domba yang banyak. Ini menyadarkan dan teguran buat kita bersama-sama. Ya, berkorban itu baik, melayani itu baik, tapi taat itu jauh lebih baik daripada pelayanan dan pengorbanan yang kita lakukan bersama-sama. Jadi Saul benar-benar telah berubah setelah jadi raja. Saul benar-benar berubah setelah jadi raja. Dan ini tidak boleh terjadi. Pada waktu belum jadi raja, Saul rendah hati, sangat rohani. Dihina, diolok, dia pura-pura tuli. Ya, ini rohani, saudara. Rohani, ada kesempatan itu membalas, dia tidak lakukan. Ya, itu rohani dan itu Tuhan senang. Tuhan senang melihat itu, saudara-saudara. Tapi sayang, perjalanan berikutnya, ya, setelah ia kuat, kokoh kerajaannya di Yerusalem, lalu mulai berubahlah kerohaniannya. Semakin turun dan semakin turun dan semakin turun. Saudara-saudara, ya, Saul lalu kemudian ya tidak tahu diri. Dia pikir dia raja, dia bisa memerintah Samuel. Dia raja, dia bisa perintah imam. Oh jangan, saudara, tidak boleh. Ya, Daud punya kesempatan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak melakukan. Memang tidak menutup kemungkinan imam-imam punya kesalahan, imam-imam punya kekurangan, keterbatasan, tapi bukan tugas kita untuk melawan dan menghakiminya. Serahkan kepada Tuhan. Saul tidak lakukan itu. Dia melakukan tugasnya. Samuel sebagai imam, dia raja, tapi dia melakukan mengadakan korban bakaran sehingga ia menjadi salah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghentikan Saul dari raja di Yerusalem. Caranya peperangan Tuhan izinkan kalah, lalu kemudian Saul mati, anak-anaknya ikut mati, sehingga tidak ada generasi untuk jadi raja di Yerusalem. Saudaraku, Tuhan mau orang Kristen punya keturunan orang Kristen. Pelayan-pelayan Tuhan punya keturunan pelayan-pelayan Tuhan. Hamba Tuhan punya keturunan hamba Tuhan.
jangan sampai orang Kristen tidak punya keturunan Kristen, pelayan Tuhan tidak punya keturunan pelayan Tuhan. Minimal, saudara, jangan sampai hamba Tuhan tidak punya keturunan hamba Tuhan. Saudaraku, itu artinya berhenti di tengah jalan. Itu artinya tidak dipercaya lagi oleh Tuhan untuk melanjutkan perjuangan. Nah, ada satu bagian dari Daud yang sore ini kita mau lihat bersama-sama, saudara-saudara, yang luar biasa. Kita membaca dalam Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-92 berkata demikian. 119 ayat yang ke-92 berkata demikian. 92, sekiranya Taurat Tuhan tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Daud, dia seorang raja, sama dengan Saul, dan dia menjadi penggantinya Saul, menjadi raja yang kedua di Yerusalem. Daud pernah salah. Daud pernah jahat di mata Tuhan dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya bernama Batseba. Saudaraku, jahat di mata Tuhan. Tapi pada waktu ditegur mendengar firman, dia tidak menolak teguran itu. Dia tidak melawan teguran firman, tapi dia bertobat dari teguran itu lalu menjadi baik. Di usianya sudah bertambah tua, Daud memerintah kerajaan di Yerusalem dan berkata seperti kalimat ini, kalau bukan firman-Mu jadi kegemaranku, kalau bukan firman-Mu jadi kesukaanku, sudah lama aku hancur. Aku sudah lama menderita dalam kesukaran hidup di dunia ini. Marilah lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar lagi. Jadikanlah firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita, yang adalah suluh pada jalan kita. Dia akan menuntun kita di tengah dunia yang gelap ini menuju kepada terang yang ajaib di sorga yang mulia. Ya, saudara-saudara, kalau bukan firman-Mu jadi kesukaanku, apa kesukaan kita? Saudara-saudara, ada banyak kesukaan kita di dunia ini, tapi satu jangan lupa, jadikanlah firman Tuhan kesukaan kita, sehingga kita suka baca Alkitab, suka dengar firman. Ya, saudaraku, itulah kesukaan setiap anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, baik waktu jadi rakyat, baik waktu jadi pejabat, baik waktu jadi raja. Biarlah firman Tuhan menjadikan kesukaan kita, sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya lewat pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, jangan mulai dengan rohani lalu mengakhiri dengan duniawi. Saul sudah menjadi contoh buat kita. Jangan tidak tahu diri, kita ini bukan raja, bukan raja, saudaraku. Ya, tidak boleh, dan bukan imam, saudara. Jadi itu sebabnya kalau raja tidak boleh jadi imam, imam juga tidak boleh jadi raja. Sebab itu mesti rendah hati, supaya berjalannya waktu makin rohani dan makin rohani, sehingga rencana Tuhan tidak terputus di tengah jalan. Ya, rancangan Tuhan tidak berhenti di perjalanan, tapi sampai usia kita selesai dan generasi berikut melanjutkan untuk perjuangan melayani Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan tutup dengan doa berkat sebelum kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan, menasehati, bahkan menegur kami, supaya jangan Tuhan menghentikan kami di perjalanan. Ya, supaya Tuhan jangan menghentikan rencana Tuhan di perjalanan kami, di tengah perjalanan. Kami merindukan rancangan Tuhan terjadi seumur hidup kami sampai ke generasi berikutnya. Tuhan, jadikan kami sesuatu yang berguna. Pelajaran Saul yang dimulai dengan rohani, tapi diakhiri dengan duniawi
dan itu yang membuat Tuhan menghentikan di perjalanan menjadi raja. Sadarkan kami supaya kami tahu diri, kami tetap hamba. Apapun yang kami bisa lakukan, jadi jemaatkah, jadi pelayan Tuhankah, jadi hamba Tuhan lebih-lebih, kami adalah hamba, bukan raja. Supaya hati kami tetap rendah dan kesana Tuhan menyertai kami. Ajar kami untuk selalu menerima firman Tuhan, untuk tidak menolaknya, karena firman Tuhan itu diberitakan untuk kebaikan kami, untuk membahagiakan kami, untuk mengkekalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kami yang sudah mendengar firman. Tuhan memberkati rumah tangga kita semua, memberkati usaha pekerjaan kita semua, sidang jemaat, dan dimanapun saudara-saudara berada, dan juga memberkati pekerjaan Tuhan di mana Tuhan percayakan kami layani. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih. Hamba mohonkan doa berkat ini buat kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.